Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, kelas A, akan menjelaskan tentang hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum itu menurut saya ya adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang empiris analitis. Kalian ada yang tahu nggak apa itu hukum adat? Kalau dari saya Mas ya, hukum adat itu adalah suatu sistem hukum. Karena hukum adat ini memenuhi kriteria dan merupakan bagian dari hukum. Nah, secara bagian dari hukumnya ini menyeluruh gitu secara keseluruhan. Yang sumbernya adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum dari masyarakatnya. Nah, ini ada metodenya juga, yaitu metode yuridis normatif, memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai norma hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. Nah, ini dikaji terhadap hukum adat dari perspektif sosiologi hukum, merupakan bagian dari proses terjadinya hukum dan fungsi hukum terutama sebagai pengendali sosial. Nah, hukum adat ini merupakan sistem hukum yang tidak hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, tetapi juga terdapat di negara-negara lain seperti India, Tiongkok, terus Jepang. Nah, hukum adat di Indonesia ini adalah hukum yang asli bangsa Indonesia yang sumbernya digali dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dapat dipertahankan. Terus dari sini ada perspektif sosiologi hukumnya juga. Nah, ada yang tahu nggak nih perspektif hukumnya seperti apa gitu? Perspektif sosiologi hukumnya seperti apa gitu? Nah, kalau dari perspektif sosiologi hukumnya itu ada beberapa contoh. Jadi, perspektif sosiologi itu merupakan bagian dari proses terjadi hukum dan fungsi hukum terutama sebagai pengendali sosial. Contoh-contohnya itu ada hukum adat di Lampung, hukum adat di Minangkabau, potong jari di Papua, berjenjang di Aceh, desa adat dengan segala ketentuannya, termasuk warisan subak di Bali dan sebagainya. Nah, nggak semua adat dapat dijadikan sumber hukum adat meskipun sebagai pengendali sosial, tapi juga harus memperhatikan kemanusiaannya. Contohnya ada penghapusan diberlakukannya hukum adat masyarakat suku Naululu Maluku yang masih menganut pemberian mahar pernikahan berupa kepala manusia yang dipenggal. Nah, ada beberapa corak hukum adat juga. Nah, apa tuh corak hukum adat tuh apa aja? Nah, kalau menurut saya ada beberapa corak hukum adat, yaitu kayak tradisional, keagamaan atau kepercayaan, kebersamaan atau bercorak komunal, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Nah, perkembangan dan corak hukum adat sangat ditentukan oleh perilaku adat yang membentuknya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sih perilaku itu bisa menjadi hukum adat? Apa ada yang tahu? Ada yang tahu nggak itu perilaku bisa menjadi hukum adat? Coba saya lah ya. Jadi proses interaksi atau hubungan interpersonalnya yang terus-menerus dan menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara atau usage. Dalam perkembangannya ini, cara-cara yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah di suatu masyarakat atau desa atau adat bisa menimbulkan suatu kebiasaan atau bisa disebut folk ways.
kebiasaan yang diakui atau diterima sebagai kaidah menjadi tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan yang kekal serta kuat ini dengan perilaku masyarakat atau desa adat, kekuatan mengikatnya akan meningkat menjadi adat istiadat atau custom. Untuk mempertegasnya, hukum adat ini merupakan suatu sistem. Coba ada yang bisa jelasin nggak nih? Maksudnya sistem gimana sih? Berdasarkan berdasarkan sifat gitu. Sifat maksudnya gimana nih? Pandangan hidup dan cara berpikir. Coba gimana? Ada nggak ini? Coba. Sifat. Delapan. Apa ini? Untuk mempertegas bahwa hukum adat merupakan suatu sistem yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup, dan cara berpikir masyarakat Indonesia, kemudian Supomo membandingkan sistem hukum adat dengan sistem hukum barat. Nampak bahwa hukum adat memiliki sistem hukum yang sangat sederhana dibandingkan sistem hukum barat. Sedangkan jika dilihat sistem hukum barat telah memiliki istilah-istilah hukum teknis yang dibina berabad-abad oleh para ahli, para hakim, dan oleh pembentuk undang-undang. Karena merupakan sistem hukum, maka hukum adat tidak terlepas dari perspektif sosiologi hukum, terutama sebagai fungsi pengendalian sosial atau social control. Menurut Prof. Kwenjaraningrat, terdapat 5 macam fungsi kontrol, yaitu 1. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. 2. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. 3. Mengembangkan rasa malu. 4. Mengembangkan rasa takut. 5. Menciptakan sistem hukum. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian sosial masyarakat, yaitu 1. Pengendalian sosial persuasif, yaitu pengendalian sosial yang diberikan menggunakan bahasa lisan guna anggota kelompok masyarakat untuk mengajak sosial mengikuti peraturan yang berlaku. Yang kedua, pengendalian simbolik, yang dilakukan melalui gambaran, tulisan, iklan, dan lain-lain. Contohnya seperti spanduk, poster, dan rambu lalu lintas. Yang ketiga, pengendali koersif, yaitu melalui cara kekerasan, suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jerak sehingga tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Contohnya seperti main hakim sendiri. Ya, jadi kesimpulannya dalam pembahasan tadi tampak jelas ya dari perspektif sosiologi hukum bahwa pengembangan hukum adat nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Terus agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan susunan masyarakat Indonesia sehingga dapat dipertahankan hukum asli bangsa seperti adanya desa adat dan subak di Bali, pola kepemimpinan adat di Minangkabau, dan sebagainya. Beberapa aturan perundang-undangan. Jadi secara normatif telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat meskipun implementasinya belum sesuai yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan timbul keselarasan dan keseimbangan dengan mengindahkan norma-norma secara musyawarah mufakat agar tercapai kepastian hukum. Mau sesi tanya jawab ya, ini mau tanya contoh pengendalian persuasif itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudhistira. Contoh pengendalian persuasif yaitu seorang ibu menasihati anaknya yang pulang larut malam karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Begitu. Oke. Jelas ya? Ya. Jelas. Mau bertanya kan, ini kenapa hukum adat itu dibutuhkan dalam masyarakat? Ada yang tahu? Ya, aku aja yang jawab ya. Ya. Karena jadi fungsinya sebagai pedoman bagi manusia dalam tingkah laku, mau bertindak dan mau berbuat di dalam masyarakat juga. Terus pedoman ini merupakan landasan bagi masyarakat agar enggak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya ngerugiin buat diri sendiri, orang lain juga gitu. Udah ngerti nggak? Oke. Paham.
Nah, ini ada satu pertanyaan lagi lah. Tadi kan sedikit menyebut tentang hukum adat yang ada di Lampung nih. Ya. Kasihlah satu contoh apa gitu, hukum adat apa gitu, contoh hukum adat apa yang ada di Lampung. Oh, ada nih, gue tahu nih. Ngumbai Lawok tuh namanya tuh di Lampung. Jadi itu teh upacara adat yang satu ini teh dilakuin sebagai bentuk rasa syukur sama para nelayan untuk hasil yang melimpah di lautan. Selain itu, mereka juga memohon keselamatan dan perlindungan dari Sang Pencipta saat mereka berlayar. Cara pelaksanaannya teh katanya mah dengan menghanyutkan kepala kerbau yang telah disembelih ke laut sebagai simbol pengorbanan. Ritual unik ini juga mampu menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Lampung. Tah gitu si Ngumbai Lawok teh. Oke. Nah, eta Nggak ada yang bertanya lagi kan? tuh. Enggak. Udah. Cobain teh, kenapa sih kok ini belum selesai? Ya. Oke. Udah. Sekian Ya. dari kelompok kami diskusinya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.